Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Satu pertanyaan yang ditanyakan, apakah anak perempuan perlu untuk mondok? Terkait dengan pertanyaan ini, perlu kita dudukkan di awal permasalahan tentang konsep pendidikan di dalam Islam, khususnya terkait dengan perempuan. Dan ketika kita bicara tentang pendidikan anak perempuan, kira-kira apa sih yang menjadi target kita, yang menjadi tujuan kita di dalam mendidik anak-anak perempuan kita? Karena ketika kita tidak menentukan target dan tujuan, ataupun ketika kita justru salah meletakkan target dan tujuan, maka apapun yang kita lakukan ketika tidak selaras dengan tujuan, jelas yang demikian adalah satu kesalahan. Maka kita perlu sepakati di awal, kira-kira kemanakah arah yang ingin kita tuju ketika kita mendidik anak-anak perempuan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai panduan, sebagai manhaj, sebagai jalan hidup kita. Dan ternyata di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang prestasi tertinggi dari seorang perempuan. Yang pertama adalah menjadi seorang ibu. Ya, maka prestasi perempuan di dalam Al-Quran adalah ketika dia menjadi seorang ibu. Dan sebelum menjadi ibu, maka dia menjadi seorang istri. Nah, sehingga apakah kemudian hari ini arah tujuan pendidikan kita untuk anak-anak perempuan adalah menyiapkan mereka menjadi istri-istri yang luar biasa, menjadi ibu-ibu yang luar biasa, yang akan menyiapkan generasi umat ini. Nah, ini yang perlu kita sepakati. Jadi kalau kemudian arah tujuannya tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran, ya apapun yang kita lakukan, ya jelas adalah satu kesalahan. Tapi kalau kita jadikan apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran sebagai tujuan, maka perlu kita turunkan teknis bagaimana bisa menyiapkan anak-anak perempuan kita menjadi istri-istri yang luar biasa, menjadi ibu-ibu yang luar biasa, yang siap untuk mengawal pendidikan umat ini. Bukan berarti ketika kita bicara tentang prestasi seorang perempuan itu menjadi seorang istri dan ibu, mereka tidak boleh berkiprah di ranah yang lebih luas, di dunia umum, ya, ataupun di masyarakat, ya tidak ada masalah. Namun selama yang demikian tidak mengganggu tugas utamanya menjadi seorang istri dan ibu, maka tidak jadi masalah. Ya, dari yang demikian termasuk ketika harus menempuh jenjang pendidikan yang tinggi, itu pun apa yang hendak dia cari? Apakah sekedar pengakuan di masyarakat atau ilmu yang dia pelajari sebagai penunjang untuk dia menjadi istri yang luar biasa, ya, menjadi penunjang dia menjadi ibu yang luar biasa. Ya, jadi apapun yang dilakukan lagi-lagi terkait dengan tujuan. Maka salah menetapkan tujuan, apapun yang dilakukan ya juga merupakan kesalahan. Dan inilah yang harus kita hadirkan di dalam pendidikan anak-anak perempuan kita manakala kita ingin menjadikan Al-Quran sebagai panduan kehidupan kita. Dan prestasi tertinggi seorang perempuan itu ketika dia menjadi ibu dan sebelumnya dia menjadi seorang istri. Nah, sehingga apapun yang kita ajarkan nanti arahnya adalah menyiapkan mereka menjadi istri dan menjadi ibu. Dan semakin bekal keilmuan yang mereka miliki semakin dalam dan semakin luas, ya, maka akan lebih maksimal
ketika mereka menjalankan peran mereka sebagai seorang istri dan peran mereka sebagai seorang ibu. Nah, di dalam Al-Quran terkait dengan kapan sih seorang perempuan itu ya sudah harus berkiprah di masyarakat. Kalau kita buka surat An-Nisa ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah." Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai usia mereka cukup untuk menikah. Menarik ya, di sini Allah Subhanahu wa taala gunakan redaksi sampai usia mereka cukup untuk menikah. Dan ulama menafsirkan usia cukup menikah itu adalah ketika usia mereka memasuki usia balik. Jadi seolah konsep pendidikan yang benar, konsep pendidikan yang ideal adalah menghasilkan generasi yang ketika dia berusia balik, maka dia siap untuk menikah. Pun demikian dengan anak-anak perempuan. Dan apakah yang demikian ini justru tidak sesuai dengan kondisi hari ini, di saat pernikahan itu terjadi di usia muda, yang ada bukan rumah tangga yang baik, tapi yang ada adalah rumah tangga yang rawan ya untuk terjadi permasalahan di dalamnya yang ujungnya adalah perceraian. Jadi bedakan usia cukup untuk menikah, ya, kesiapan untuk menikah dan keharusan untuk menikah. Jadi ketika kita siapkan generasi kita di usia balik siap untuk menikah, tidak harus saat itu mereka harus menikah. Karena menikah itu tergantung ya kebutuhan, ya tergantung kondisi. Maka berbicara tentang pernikahan, dia masuk ke dalam hukum taklif. Maka dia bisa wajib, dia bisa sunnah, dia bisa mubah, dia bisa makruh, dan bahkan dia bisa menjadi haram. Dan seorang yang bahkan sudah berusia 40 tahun, kalau dia belum siap untuk menikah dan dipaksa untuk menikah, bisa jadi pernikahannya makruh atau bahkan pernikahannya haram. Jadi usia itu tidak selalu terkait dengan masalah usia, yang ada adalah kesiapan untuk menikah. Dan idealnya generasi ini disiapkan untuk menikah ketika memasuki usia balik, sesuai dengan apa yang ada di surat An-Nisa ayat yang ke-6. Kemudian ketika kita melihat generasi kita hari ini, mungkin tidak menjadikan anak-anak kita yang berusia balik ini siap untuk menikah. Kalau kita lihat model pendidikan hari ini, yang ada ketika mereka masuk usia balik yang matang hanya fisiknya. Adapun hal-hal yang lain terkait dengan dirinya, belum muncul kedewasaan, belum hadir kematangan. Dan bisa jadi ini disebabkan karena konsep pendidikan kita yang sejak awal arahnya sudah tidak tepat. Dan di tataran pendidikan ya juga salah di dalam menyikapi mereka. Nah makanya kalau kita lihat ya surat Ar-Rum ayat yang ke-54, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang fase pertumbuhan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Dialah Allah yang menjadikan kalian, yang menciptakan kalian dari keadaan lemah. Kemudian dari keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dari keadaan kuat itu menjadi lemah kembali dan perubahan. Sebagian memahami ayat ini dengan 3 fase kehidupan yang akan dijalani oleh manusia. Fase lemah, fase kuat, kemudian fase lemah. Dan fase kuat ini diartikan dengan usia balik, di mana usia balik adalah usia kekuatan di antara 2 kelemahan. Namun kesimpulan yang demikian bukanlah kesimpulan yang akurat. Kenapa? Karena kalau kita bedah secara bahasa,
Di sini Allah Subhanahu wa taala mengulang kata dha'af, kata lemah beberapa kali, dan juga mengulang kata kuwah sebanyak 2 kali. Dan ada satu kaidah di dalam bahasa Arab. Ketika ada kata yang terulang, yang pertama nakirah dan yang kedua nakirah, maka yang pertama bukan yang kedua. Yang pertama bukan yang kedua. Satu riwayat menyebutkan lan yaghlibal usru yusrain, ya, tidak mengalahkan satu kesulitan terhadap 2 kemudahan. Di mana diambil kesimpulan satu kesulitan tidak akan mengalahkan 2 kemudahan. Ya, dari firman Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Di sini Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut kesulitan, Allah gunakan dalam bentuk ma'rifah, al-usr, terulang 2 kali. Maka kalau kata yang pertama ma'rifah dan yang kedua ma'rifah, maka yang pertama sama dengan yang kedua. Tapi untuk yusron, kemudahan terulang 2 kali dan dua-duanya dalam bentuk nakirah. Artinya yang pertama bukan yang kedua. Nah, sama halnya dengan surat Ar-Rum ayat yang ke-54, ketika Allah Subhanahu wa taala gunakan dalam bentuk nakirah, min dha'fin, thumma ja'ala min ba'di dha'fin. Ya, kata dha'af terulang 2 kali dan dua-duanya nakirah, maka yang pertama bukan yang kedua. Menjadi quwatan nakirah, thumma ja'ala min ba'di quwatin nakirah juga. Ya, berarti kekuatan yang pertama bukan kekuatan yang kedua. Kemudian dha'fan wa syaibah, lemah dan beruban. Nah, kelemahan yang ketiga ini pun dalam bentuk nakirah, artinya beda dengan kelemahan yang pertama dan kelemahan yang kedua. Maka kalau kita simpulkan, fase kehidupan manusia itu ada 5. Yang pertama lemah, yang kedua lemah, yang ketiga kuat, yang keempat kuat, dan yang kelima lemah kembali, yang ditandai juga, ya, dengan uban yang sudah ada di kepalanya. Walaupun yang menjadi fokus adalah sisi lemahnya, bukan ubannya. Ya, yang menjadi fokus adalah sisi lemahnya, bukan ubannya. Nah, kelemahan yang pertama adalah ketika manusia itu masih di dalam rahim ibunya, ya, dalam bentuk janin, di mana dia masih bergantung hidupnya kepada ibunya. Ya, makannya pun masih bergantung ibunya. Bahkan kondisi emosionalnya pun tergantung pada kondisi emosional ibunya. Kemudian kelemahan yang kedua adalah ketika dia lahir di dunia ini sampai usianya sebelum usia mumayyiz. Ya, kenapa? Karena ya usia itu dia masih lemah, masih membutuhkan orang lain. Ya, 2 tahun pertama sangat butuh pada ibunya. Ya, kemudian setelah itu dia butuh keluarga dekatnya. Ya, namun ketika dia memasuki usia mumayyiz, nah ini usia kekuatan yang pertama. Ya, makanya usia mumayyiz itu secara fisik dia kuat, secara pikiran sudah bisa diajak untuk dialog, dan secara sosial dia siap untuk bersosialisasi. Makanya kenapa Nabi kita dalam urusan yang paling penting, yaitu sholat, ya, mengajarkan muru auladakum bis shalah wa hum abna 7 sinin. Perintahkan anak kalian untuk sholat ketika usianya 7 tahun. Ya, jadi 7 tahun ini sudah harus disiapkan untuk menjadi seorang yang kuat. Ya, fisiknya kuat, pikirannya kuat, sosialnya kuat. Yang lain-lainnya juga sudah mulai kuat. Nah, sehingga untuk berinteraksi dengan anak yang berusia mumayyiz, jangan lagi kita mengatakan masih anak-anak, masih kecil. Yang ada adalah kita mengatakan, nak, kamu sudah mumayyiz, kamu sudah kuat. Nah, sehingga dia sadar bahwasanya dirinya sudah kuat. Karena Nabi Muhammad SAW pun ya sudah memerintahkan untuk menyuruh mereka mengerjakan sholat. Dan menyuruh itu bukan mengkondisikan. Menyuruh itu sudah ada unsur paksaan. Ya, kenapa mereka sudah bisa disuruh? Karena mereka sudah kuat.
ya sudah bisa membedakan yang benar dan yang salah. Ya mumayyiz, ya dia bisa membedakan, ya sudah mengerti. Nah, sehingga ketika dikondisikan di usia mumayyiz itu dia kuat, ya, tapi kekuatan yang belum disertai dengan kematangan. Nah, maka ketika dia balik, disitulah usia kekuatan yang disertai dengan kematangan. Ya, tidak akan mungkin hadir kematangan kalau tidak disiapkan usia kekuatan itu. Ya, maka kalau ya ada istilah kekuatan di antara dua kelemahan, bagaimana mungkin dia menjadi kuat dan matang padahal fase sebelumnya adalah lemah. Tapi kalau kemudian ya masa mumayyiz itu kekuatan yang belum disertai dengan kematangan, dan usia balik itu kekuatan yang disertai dengan kematangan, nah maka di situ dia sudah matang, fisiknya matang, ditandai dengan reproduksi, ya organ reproduksi yang sudah berfungsi, kemudian akalnya matang, sosialnya matang, bahkan diharapkan finansialnya pun juga matang, sehingga dia siap untuk menikah. Lah perkara kapan dia menikah tergantung hajat dan kebutuhan. Tapi kalau kesiapan, dia sudah siap untuk menikah dan dia sudah dewasa. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menganggap mereka yang balik sama statusnya dengan orang tuanya yang sudah dewasa. Mereka sudah dewasa. Ya, makanya di surat An-Nisa ayat yang ke-6, ya, ketika Allah menjelaskan tadi, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Maka jika kamu merasa mereka sudah dewasa, kembalikan harta mereka. Allah gunakan fa, artinya dari balik menuju kedewasaan itu sangat dekat sekali. Nah, ini yang perlu kita pahami. Makanya kemunduran generasi kita bisa jadi disebabkan oleh sikap kita kepada mereka. Ya, kita anggap mereka masih anak-anak, mereka masih kecil. Ya, kapan mereka matang? Ya, sulit untuk menghadirkan kematangan di usia yang ideal, yaitu usia balik. Nah, maka lihatlah, kalau kita berbicara tentang sosok wanita yang menjadi tolok ukur di dalam pendidikan Islam, kita cari kriteria wanita yang akan kita jadikan sebagai standar pendidikan Islam adalah seorang yang dia lahir di masa perbaikan keluarga dan masyarakat. Kenapa? Karena di fase awal perbaikan individu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik orang tuanya. Ya, kemudian dari orang tua yang baik di fase perbaikan keluarga dan masyarakat, dia terlahir. Dan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dia sudah balik. Ya, sehingga dia mendapatkan pendidikan yang maksimal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dari kedua orang tuanya. Dan kalau kita cari karakter sahabiat yang seperti itu adalah Bunda Aisyah. Siapa ayahnya? Abu Bakar. Masuk Islam sejak awal. Siapa ibundanya? Ummu Ruman. Ya, beriman juga sejak awal. Dididik oleh Nabi Muhammad SAW, dan di fase perbaikan keluarga dan masyarakat, Bunda Aisyah lahir. Kemudian Rasul SAW ya juga memantau ya perkembangan Bunda Aisyah. Dan bahkan nanti kita tahu di usia 6 tahun Nabi SAW menikahi Bunda Aisyah walaupun berumah tangga ketika usianya 9 tahun. Dan usia 9 tahun itu adalah usia balik yang ditetapkan oleh para ulama kita. Ya, usia minimal seorang perempuan memungkinkan untuk haid yang menjadi pertanda dia balik adalah usia 9 tahun. Dan bayangkan 9 tahun ya beliau sudah matang ya, dan bahkan menjadi istri dari manusia terbaik Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya, sehingga kenapa Nabi Muhammad SAW menikahi Bunda Aisyah, satu-satunya gadis yang beliau nikahi, sedangkan keseluruhan istri beliau adalah seorang janda. Seolah beliau ingin menjelaskan kepada kita kalau konsep pendidikan kalian sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Kalau konsep pendidikan kalian sesuai dengan konsep pendidikan yang aku dengannya menyiapkan para sahabat, ya, maka hasilnya adalah seperti Bunda Aisyah. Di usia balik, sudah dewasa, sudah matang, bahkan siap untuk menikah.
Nah, makanya hari ini ya anak kita ketika kita siapkan bagaimana petunjuk Al-Quran, maka insya Allah di usia balik mereka sudah dewasa, siap untuk bermasyarakat. Nah, sehingga kalau kita mengacu pada usia yang memungkinkan seorang perempuan masuk ke usia balik, usia 9 tahun. Ya mungkin kemudian hari ini agak mundur sedikit. Ya 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Atau kita ambil usia maksimalnya 15 tahun. Sudah harus disiapkan untuk itu. Nah, sehingga kalau model pendidikannya itu tidak menyiapkan mereka menjadi seorang istri, tidak menyiapkan mereka sebagai seorang ibu, ya fatal akibatnya. Dan kalau pembelajaran mereka ya adalah sekedar ya teori dan bahkan tidak jelas arahnya, ya maka yang ada adalah sekedar menghabiskan waktu tanpa tujuan yang jelas. Nah, termasuk apakah perlu mereka mondok jauh dari orang tuanya, jauh dari lingkungan ya tempat tinggalnya? Tidak harus. Ya tidak harus. Ya maka mereka harus disiapkan. Ya bahkan di usia SMP itu sudah dewasa. Ya sudah dewasa. Nah, perkara kemudian ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yang demikian bukan menjadi tujuan, tapi menjadi kebutuhan. Ya seandainya memang ingin menjadi istri yang ideal, menjadi ibu yang ideal, sehingga banyak keilmuan yang perlu dipelajari, silakan. Ya bukan sekedar mengejar profesi duniawi. Ya perempuan tidak untuk itu. Ya tapi untuk menjadi istri dan ibu. Nah, kalau kemudian ya hari ini dimasukkan ke pondok, ya tidak disiapkan untuk dewasa, ya tidak diajarkan untuk siap bermasyarakat, ya karena hidup jauh ya dari masyarakat, ya ketika lulus ya tidak siap untuk itu. Nah, maka tidak ada masalah ya untuk memondokkan anak perempuannya, tapi pahami konsepnya terlebih dahulu. Pahami tujuan pendidikannya terlebih dahulu. Ya jika memahami yang demikian dan ada kebutuhan untuk memondokkan anaknya, tidak ada masalah. Ya terlebih ketika pondok ini memang menyiapkan anak-anak perempuan itu untuk mandiri, untuk dewasa. Ketika mereka berusia balik, sehingga ketika harus kembali ke rumah, dia sudah siap ya bermasyarakat. Ya namun ketika ya disiapkan bahkan sejak dari jenjang sekolah dasar ya untuk yang demikian, dan apa yang dia pelajari di sekolah langsung dipraktekkan di rumah, ya menyiapkan diri sebagai seorang istri, menyiapkan diri sebagai seorang ibu, ya maka luar biasa. Bahkan tidak dibutuhkan mondok karena dia harus ya melakukan itu semua di rumahnya sebagai persiapan dirinya dan sudah siap untuk bermasyarakat. Ya karena kedewasaan perempuan itu lebih cepat dibandingkan dengan laki-laki. Masing-masing punya tugas dan amanah yang berbeda. Ya namun Al-Quran sudah membimbing kita. Ya makanya kenapa di pesantren Mahdhara ya kita punya program untuk jenjang SMP dan SMA ya adalah Mahdhara Banat. Ya tidak ada pondok ya untuk Mahdhara Banat. Kenapa? Karena kita ingin menghadirkan kedewasaan mereka dan menyiapkan mereka dengan keilmuan-keilmuan yang mereka harus menerapkan itu ya di rumahnya, di masyarakatnya, sehingga ketika usianya balik maka dia sudah dewasa, dia sudah matang. Perkara kemudian harus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, ya tidak ada masalah ketika yang demikian adalah kebutuhan, ya bukan sekedar gaya-gayaan. Ya tidak ada masalah. Terlebih ketika seorang ibu punya kualitas keilmuan yang luar biasa, dia didik anaknya ya dengan ilmu yang dia miliki. Ya jangan sampai dia sekolah ke jenjang yang sangat tinggi, ya tapi anaknya diserahkan ya kepada pengasuh, kepada pembantu yang bahkan SD saja tidak lulus. Apa yang diharapkan? Dan apakah itu prestasi? Bukan. Nah, maka ini yang perlu dipahami. Jadi kalau ingin memondokkan anak perempuannya silakan. Ya, tapi kalau kita mengacu kepada konsep yang ideal,
harusnya bahkan ya mereka di usia mondok itu sudah matang, yang sudah harus bersosialisasi dan bermasyarakat ya di tempat tinggalnya. Nah, inilah yang ingin kita hadirkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk mendidik generasi sebagaimana petunjuk yang ada di Al-Qur'an dan juga yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.